Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjelaskan bahwa masuk ke dalam Islam itu hukumnya wajib. Adapun ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka kata Allah, fala yuqbala minhu. Yang pertama, agama itu tidak akan diterima darinya. Ya. Jadi kalau dia mencari selain Islam, dia beragama dengan agama selain Islam, maka amalan-amalan yang dia lakukan itu seluruhnya tidak akan diterima darinya. Ya. Jadi orang-orang kafir, ya, bagaimanapun besar dan hebatnya amalan dia di kehidupan dunia ini, ya, maka tidak ada sedikit pun darinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang-orang kafir. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami datangkan amalan yang dahulunya mereka amalkan ketika di dunia, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, artinya tidak teranggap. Dan Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi untuk diterima nafkah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima amalan-amalannya, tidak diterima agama tersebut darinya. Dan bukan hanya itu, di kelanjutan ayat Allah berfirman, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi, dengan kerugian yang menyeluruh. Wajibkan kita untuk terus berdoa kepadanya agar kita dikokohkan di atas Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ini wajib kita baca doa ini. Ya Allah, beri kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Jalan yang lurus itu Islam. Ini kita minta tiap hari, minimal dalam sehari semalam itu 17 kali. Di kelanjutan dari buku ini, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban Islam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun akhrajah wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Sabda man ahdatha, siapa yang membuat hal baru, ya, membuat perkara baru. Artinya membuat perkara baru berarti sesuatu itu belum ada contohnya sebelumnya, ya, belum ada contohnya. Fi amrina, siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami ini. Urusan kami maksudnya perkara agama, ya. Karena hal baru itu kan ada dua, bisa dalam perkara agama, bisa dalam perkara dunia, ya. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah di dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina, siapapun yang membuat hal baru di dalam perkara kami ini, itu perkara agama, baik dia berkaitan dengan keyakinan, ya, jadi dia menisbahkan kepada Islam, misalnya ini dari keyakinan, dari akidah Islam, padahal hanya dia berucap seperti itu, tidak pernah hal itu diyakini oleh Nabi SAW, tidak pernah Nabi ajarkan kepada umatnya, ya. Tidak pernah para sahabat Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada para tabi'in. Itu artinya berarti dia membuat perkara baru dalam keyakinan, ya. Yang mana dia nisbahkan itu bagian dari agama, dari keyakinan Islam katanya. Padahal tidak pernah, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Nah, itu artinya dia berarti ahdath fi amrina. Dia masuk dalam hadis. Siapa yang buat perkara baru di dalam urusan kami ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk amalan. Bisa juga dalam bentuk amalan. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami itu dalam hal amalan, ibadah. Jadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal salah satu hikmah diutusnya para rasul itu adalah agar mereka mengajarkan umat bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah dengan tata cara berasal dari diri kita sendiri. Tetapi kita harus mengikuti bagaimana Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya tentang sholat, Nabi SAW berkata, "Shollu, sholatlah kalian." Ya. Tapi tidak sampai di situ. Bukan sholatlah kalian, setelah itu Nabi tidak ajarkan. Nabi suruh ya cari tata cara sendiri masing-masing. Yang penting kalian sholat.
misalnya. Ya, yang penting kalian senang, continue dalam melakukan itu. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan, salatlah kalian. Ini salat jelas-jelas ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana melihat kalian saya salat. Berarti salat yang diperintahkan itu bukan hanya sekedar salat, tapi salat sebagaimana Nabi salat. Ya. Di pembahasan haji, Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik haji kalian. Ya. Makanya tata cara Nabi SAW ya, itu dinukil oleh para sahabat kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Kemudian para tabi'in menukil apa yang mereka dengar dari sahabat kepada murid mereka, atba'ut tabi'in. Dan itu berjalan dari masa ke masa seperti itu. Sampai dibukukan buku-buku hadis. Itu untuk apa semuanya? Ya, agar kita berpetunjuk dengan petunjuk dari Nabi SAW. Agar kita mengambil dari beliau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di dalam khutbahnya berkata, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu petunjuk yang paling baik. Ya. Jadi perkara baru itu bisa dalam bentuk keyakinan, yang kedua bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk amalan, itu perbuatan. Ya. Bisa juga dalam bentuk ucapan. Ya. Sesuatu yang terlafadzkan. Misalnya sholawat. Sholawat itu disyariatkan. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bersolawat kepadanya. Maka solawat yang diajarkan Nabi itu yang terbaik, tidak ada yang kalahkan. Ya. Kalau ada orang bikin solawat baru, nah, maka ini masuk dalam lafaz, masuk dalam hadis, man ahdatsa fi amrina, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami. Sholawat itu ibadah, ketaatan. Maka ya, cara kita bersolawat ya ambil dari Nabi SAW. Ya. Nah, berarti kesimpulannya di sini, perkara baru di dalam agama itu ada 3. Bisa dalam keyakinan, bisa dalam bentuk perbuatan, amalan, dan bisa dalam bentuk ucapan. Ya. Bisa dalam bentuk ucapan. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini, itu perkara agama ya, bukan perkara dunia. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya dunia, misalnya mobil, pesawat, kan tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini tidak masuk dalam pembahasan hadis ini, ya. Ya. Kemudian perkara baru di dalam agama yang diadakan dalam agama, ini yang disebut dengan bid'ah, ya, disebut dengan bid'ah. Nah, sesuatu yang diadakan ini tidak ada di zaman sahabat, padahal di zaman sahabat itu memungkinkan, tidak ada penghalang untuk
melakukan hal tersebut, tetapi tidak dilakukan. Itu menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Misalnya, contohnya perayaan, ya, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, ya. Itu kan sebabnya ada di masa sahabat. Orang-orang yang melakukan perayaan ini, apa tujuannya? Katanya itu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang para sahabat cinta tidak kepada Nabi SAW? Cinta. Bahkan mereka itu orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Mereka berjihad bersama Nabi, membela Nabi SAW dengan harta dan jiwa mereka. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada keluarga, istri, anak, dan bahkan diri mereka sendiri. Ya. Ketika di perang Badar, kata para sahabat, wahai Nabi, biarkan kami berperang, kita pulang saja di Madinah. Kalau kami binasa, habis, masih ada orang di Madinah. Ya. Itu cinta para sahabat yang sangat besar dan tidak terbantahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebab, itu cinta. Kemudian ada tidak penghalang kalau mereka mau melakukan perayaan terhadap, ya, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penghalang. Tapi ketika mereka tidak melakukan hal tersebut, itu menunjukkan bahwasanya itu tidak disyariatkan. Agama telah sempurna. Apa yang bukan agama di masa Nabi SAW dan para sahabat, maka hal itu tidak akan pernah teranggap sebagai ibadah sampai hari kiamat. Nah, sesuatu yang baru ini terbagi dua lagi. Ada sifatnya dia perkara baru asli, dia bid'ah asliyah, yang mana hal itu sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi perayaan tadi, ya. Banyaknya peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak ada satupun di antara peristiwa itu yang dirayakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada peristiwa perang Badar di mana kaum muslimin itu, ya, mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ada Fathu Makkah dan ada perang-perang yang lain. Tidak ada dari peperangan itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin yang di situ dirayakan dengan tiap tahun misalnya. Ya. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada perkara baru sifatnya idhofiyah. Jadi asalnya perkara itu ada tuntunannya, tapi ditambah-tambah, ya. Ada tambahan-tambahannya. Asalnya perkara itu ada tuntunannya, tapi kemudian ada tambahan-tambahannya. Ini yang tambahannya ini yang perkara baru tadi, ya, yang tambahan ini. Tambahannya bisa dalam bentuk jumlah, bisa dalam bentuk tata cara. Misalnya begini, kalau salat subuh itu berapa? 2 rakaat. Ya, ada orang bangun tidur segar, semangat. Ini salatnya 2 rakaat, dia merasa kurang. Dia mau tambah menjadi 4 atau lebih, mumpung lagi semangat. Ya. Dia salat subuh 4 rakaat. Ini amalnya dia membuat perkara baru dalam agama. Walaupun tujuannya baik, tapi dia berdosa karena menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Ini contoh, ini solat, ya, solat. Ya, demikian pula pada perkara yang lain. Jadi sebagai petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ya. Maka kapan kita berusaha menambah-nambah lagi? Nah, itu artinya apa? Apakah kita menilai ya agama belum sempurna hingga perlu kita tambah, atau merasa ya kita lebih berpetunjuk daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga perlu kita tambah. Jadi ini perkara bukan perkara sepele ya, bukan ini kan hanya tambahan, bukan, ini masalah besar ya. Ini dari hak Nabi Muhammad SAW, hak dia sebagai Rasul. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang melakukan perkara baru di dalam urusan kami ini, itu urusan agama. Ingat, tidak ada perkara dunia di sini ya. Jadi jangan membantahnya dengan berarti tidak boleh naik pesawat, berarti tidak boleh naik motor, berarti tidak boleh naik mobil. Ya, bukan itu perkara dunia. Ya. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan darinya, itu bukan dari agama kami. Fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Tertolak, tidak diterima. Ya. Baik. Babnya sekarang bab apa? Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi perhatikan di sini, sesuatu yang diada-adakan di dalam perkara agama yang bukan dari Islam itu maka tertolak. Itu menunjukkan apa? Yang wajib itu adalah mengamalkan Islam. Ya. Itu yang wajib. Adapun mengamalkan sesuatu yang bukan dari Islam, dengan sesuatu itu kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diterima. Ya. Yang diterima itu adalah yang ada tuntunannya, yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi SAW, dan itulah Islam. Jelas ya sisi pendalilannya. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain. Lafaz yang lain ini riwayat Imam Muslim sendiri. Bila mengatakan man amila amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kalau ada yang mengamalkan amalan, tidak ada perintah Nabi atas perkara itu, berarti dia Islam atau bukan? Amalan ini dia masuk dalam syariat Islam atau bukan? Bukan, karena Nabi mengatakan laisa alaihi amruna, maka apa akibatnya? Fahuwa raddun, tertolak. Berarti yang diterima apa? Ya, yang dari syariat Islam itu. Jadi yang Islam, amalan ibadah yang dari Islam itu, itulah yang diterima, selainnya tidak diterima. Berarti ini wajib Islam. Yang wajib itu adalah Islam. Ya, amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Perbedaan hadis pertama dengan kedua. Kalau yang pertama, man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru, berarti dia yang membuat. Ya. Kalau datang orang, dia beramal dengan amalan, tidak ada tuntunnya dalam Islam. Ya. Dia akan berkata, kan bukan saya yang membuat. Artinya bukan dia yang pertama kali yang mencetuskan perkara ini. Sementara hadisnya man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru, dia yang buat. Nah, orang ini dia masih kena hadis yang lain, yang kedua, man amil amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan walaupun bukan dia yang buat. Walaupun dia hanya mengikuti juga orang lain. Ya, jadi kalau yang pertama dia yang buat. Kalau yang kedua dia lebih umum, dia beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan Nabi di situ.
apakah itu dia yang buat atau bukan, maka fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Coba cermati firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Kata Allah, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Ya. Artinya sekutu di sini maksudnya sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad dini, yang mensyariatkan untuk mereka berupa agama ma lam ya'dzan bihillah, sesuatu yang tidak Allah izinkan. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ingkari, pengingkaran. Coba kita tanyakan ya, hal ini kepada orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Apakah mereka punya sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu diizinkan oleh Allah, maka pasti Allah akan sampaikan kepada nabinya dan nabinya pasti akan sampaikan kepada umat. Tapi ketika tidak ada, berarti itu sesuatu yang tidak Allah izinkan. Ya, sekarang kalau dilakukan, apakah pelaku ini memiliki sekutu untuk Allah, yang mana sekutu-sekutu ini mensyariatkan untuk mereka ya sesuatu dari agama, dari ibadah yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya. Baik. Selesai dua hadis ini ya. Satu hadis lagi. Walil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Enggan itu tidak mau. Ya. Ini hadis sudah pernah kita dengar ya? Hah? Coba kita bayangkan dulu. Andai kata hadis ini baru kita dengar. Baru kita dengar sekarang. Dan coba bayangkan para sahabat yang mendengar ini pertama kali dari Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali apa? Kira-kira bagaimana pikiran kita? Mungkin kita akan bertanya, ini siapa yang tidak mau ini? Ya. Karena kalau kita ditanya, mau masuk surga tidak? Ya, semua yang meyakini adanya hari akhir, ya, itu pasti kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, pasti dia mau masuk surga. Tapi Nabi mengatakan, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada yang tidak mau. Nah, para sahabat juga seperti itu, penasaran. Ini yang tidak mau ini siapin? Ya. Karena kalau ditanya atau sekedar pengakuan, ya semua orang mengaku ingin masuk surga. Ya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa itu yang tidak mau masuk surga?
Nabi menjawab. Jadi ternyata keinginan masuk surga itu tidak diukur dengan ucapan. Karena Nabi SAW ini memberikan ketentuan dan ukuran. Mana yang dikatakan mau masuk surga dan mana orang yang dikatakan dia tidak mau masuk surga. Nabi berkata, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Jadi ukurannya bukan di lisan, tapi amalan, perbuatan yang menjadi ukuran. Sekarang kalau kita ditanya mau masuk surga tidak? Ya pasti jawabannya mau. Yahudi, Nasara kalau ditanya mau masuk surga, ya jawabannya juga mau. Tetapi apakah betul mereka mau? Ya, ini ukurannya. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, dia masuk surga. Jadi syarat kalau mau masuk surga itu harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencari agama selain Islam, dia taat kepada Nabi atau tidak? Dia tidak taat kepada Nabi. Berarti dia masuk di mana? Faqad aba, berarti dia tidak mau. Di riwayat yang lain, dakhalan nar, dia masuk neraka. Ya. Ini menunjukkan apa? Wajib masuk ke dalam Islam. Karena Nabi mengajak kepada Islam. Siapa yang tidak mau, berarti dia masuk neraka dan tidak mau masuk surga. Jelas ya, sisi pendalilan kenapa masuk ke dalam Islam itu wajib. Karena orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam itu dianggap durhaka kepada Nabi, berarti dia masuk neraka. Berikutnya, orang yang menambah-nambah perkara baru di dalam agama, dia nisbahkan kepada Islam, padahal tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia durhaka tidak kepada Nabi. Ini melanggar hak Nabi. Dari hak Nabi SAW itu, Allah yu'badallahu illa bima syara'. Allah tidak boleh diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sekarang dia membuat syariat baru, bukan yang Allah perintahkan, bukan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dia durhaka kepada Nabi. Maka dia terancam. Dia masuk waman asoni faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Jadi perkara bid'ah itu perkara besar, ya. Makanya bid'ah itu membuat perkara baru dalam agama itu tingkatannya setelah kesyirikan. Ya. Dia dari dosa-dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Jadi bukan dosa yang digampangkan dan dianggap remeh. Ya. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka ternyata membuat perkara baru dalam Islam, dalam agama. Apa yang Nabi tidak contohkan, maka mereka tidak benar dalam pengakuan mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Seandainya mereka benar di dalam pengakuannya mereka bahwasanya mereka cinta kepada Nabi, maka seharusnya mereka mencintai apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi berhenti sampai di situ, berhenti sampai di situ, jangan ditambah-tambah lagi. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berhenti di mana Nabi berhenti. Ya. Jangan ada tambahan-tambahan lagi. Ya. Petunjuk Nabi itu adalah sebaik-baik petunjuk. Baik. Jadi kalau ada dari umat Islam, dia membuat perkara baru dalam Islam, tapi bid'ah atau perkara baru yang dia ada-adakan ini tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Sebab bid'ah itu ada yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang tidak. Ya. Maka dia terancam dengan hadis ini. Waman asoni faqad aba.
Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Dalam riwayat lain dia berarti dia masuk neraka. Tapi kalau dia muslim, dia masuk neraka itu bukan selama-lamanya. Ya. Beda dengan yang bermaksiat kepada Nabi tidak mau masuk Islam. Nah, kalau itu dia masuk neraka kekal. Nah, tapi kalau dia muslim, ada kemaksiatan dia, ada kedurhakaan dia kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kedurhakaan ini tidak sampai menjadikan dia keluar dari agama Islam. Karena masih ada Islamnya, maka dia tetap ada keselamatan, tetapi selamat kekal dari neraka. Ya. Selamat dari kekekalan. Tapi kalau masuk neraka belum tentu dia bisa selamat. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi masuk neraka itu ada dua, ada masuk selama-lamanya, ada masuk dalam waktu tertentu. Ya. Dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sudah adzan salat Isya ya. Dari sisi pendalilan dari hadis ini jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini semakin membuat kita cinta kepada agama kita, semakin bersemangat agar kita komitmen dengan agama kita, istiqomah di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan